Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan belajar bagaimana menentukan sudut yang lebih dari 360, baik itu sudut positif dan juga sudut negatif. Oke, jadi di sini kita akan belajar bagaimana memahami dengan mudah secara logika. Langsung aja. Nah, jadi pemahaman konsepnya gini. Kalau sudut positif, geraknya itu berlawanan arah jarum jam. Seperti ini. Dari nol berputar melawan jarum jam, membentuk sudut ini. Nah, itu namanya sudut positif. Nah, sudut negatif kebalikannya, dia bergerak searah dengan jarum jam. Nah, jadi sudut yang merah ini adalah gambaran sudut positif, bergeraknya berlawanan jarum jam, dan sudut negatif ini yang biru, bergeraknya searah dengan jarum jam. Oke, pertama kita bahas dulu sudut yang lebih dari 360. Nah, langkahnya gampang. Yang pertama-tama, kita hitung dulu putaran maksimal atau kelipatan yang bisa ditempuh oleh sudut tersebut. Kemudian tentukan sisanya. Nah, sisanya inilah yang akan menjadi nilai dari sudut tersebut. Contohnya, hitung nilai sin 480. Nah, 480 ini kita lihat berapa putaran dia maksimal. Karena kan satu putaran 360. Berarti paling banyak dia dapat satu putaran ini yang ini. Dia hanya dapat satu putaran 360 kan. Nah, sisanya berapa lagi dari 480 ini? Ibaratnya dia gini, putar, kemudian berhenti di sini. Nah, ketika dia berhenti di sini, itu kan masih 360. Sedangkan yang ditanya 480, berarti berapa lagi dia berputar? 120 derajat lagi. Sampailah dia di sini. Sehingga terbentuklah sudut yang ini. Begitu. Nah, sehingga sudut 120 inilah yang menjadi nilai dari sin 480. Itu dia. Jadi kita bahas seperti ini teman-teman. Kita jabarkan sin 480 sama dengan sin. Tadi kan satu putaran ya. Berarti 1 kali 360. Sisanya tadi berapa lagi? 120. Nah, sehingga hasilnya adalah ini sin 120. Nah, untuk mencari sin 120 sudah kita pelajari ya. Caranya adalah mengurangkan 180 dikurang 60 agar dia 120. Kalau teman-teman lupa, boleh dicek video yang ini ya. Nah, ingat kembali bahwa si 120 ada di kuadran 2. Nah, di kuadran 2, kita pakai yang genap yaitu 180. Batas kuadrannya kan yang ini. Ini dia. Dia ada di kuadran 2. Ini kan garisnya di kuadran 2. Berarti dia 180 dikurang berapa biar hasilnya 180 dikurang berapa biar hasilnya 120 begitu, maaf ya. Nah, jadi kita dapatlah dia sin 180 dikurang 60. Maka kita ambillah yang 60. Jawabannya sin 60. Oke, dalam tabel sudut istimewa, sin 60 itu adalah setengah akar 3. Jadi begitu teman-teman. Nah, di sini aku ada kasih catatan kecil cara untuk mencari putarannya. Oke, satu putaran 360. Dua putaran berarti 2 kali 360 gitu. Jadi kalau ada nanti sudut yang ditanya, lihat dia cukupnya berapa putaran. Begitu. Atau dia kelipatan 360. Oke, kita lanjut. Oops. Oke, selanjutnya kita lihat jika dia sudut negatif. Nah, ketentuan di sudut negatif ini sangat mudah. Contohnya begini. Misalnya kita memutar sudut lebih dari 360. 360. Jadi kita kan bergeraknya kan searah jarum jam. Berarti dari 0 ini ke bawah gini bergeraknya kan. Searah jarum jam dia.
Nah, kalaulah dia lebih dari 360, dia pasti, kan dia 360 berhenti di sini. Oke. Kemudian dia akan melanjut lagi, berhenti di sudut ini. Begitu. Sehingga, ini kan kuadran 4. Nah, kita ingat kembali di video sebelumnya, di kuadran 4 yang positif itu hanyalah si kosinus dan sekan. Jadi karena itulah kalau ada sudut negatif dari sin, cos, tan, dan juga tiga pasangannya, kosekan, sekan, dan kotangan. Nah, kosinus dan sekanlah yang akan berubah jadi positif. Karena itu tadi, putarannya akan berhenti di kuadran 4. Dan kuadran 4 yang positif hanyalah si kosinus dan sekan. Jadi begitu ya. Oke, kita lanjut. Contoh soal ya. Nah, contohnya begini. Langkahnya, kita tentukan dulu tandanya, positif dan negatif. Ingat, kalau sudut negatif, si kosinus dan sekan aja lah yang dia berubah jadi positif. Selain itu, tandanya tetap ada di depan, yaitu seperti ini. Contoh, hitung nilai dari tan min 750. Oke, min ini artinya kan dia sudut negatif, bergeraknya searah jarum jam. Begini, tan 750. Oke, tan min 750 berarti dia hasilnya akan min, maka min di depan. Min tan 750. Nah, 750 tadi dapat berapa putaran? Oke, kita putar sekali. Dapat dia 360. Lalu kita putar sekali lagi. Dapat dia 720. Kelipatan 360 yang tadi kita pelajarin. Nah, sehingga 750 ini kita jabarkan menjadi 2 dikali 360. Sisanya berapa? Kan di sini tadi 2 putaran masih 720 ya. 2 kali 360. Maka dia harus, agar mencapai 750, dia harus bergerak lagi sebanyak 30 derajat. Gini. Maka dia berhenti di kuadran 4 membentuk sudut 30 derajat terhadap garis yang ini. Kan dia sudut negatif ya. Nah, maka karena tan di kuadran 4 nilainya negatif, maka ini tetap begitu. Maka jawabannya min tan 30. Jadi begitu ya teman-teman. Jawabannya berapa yuk? Min tan 30 di tabel istimewa adalah 1/3 akar. Jadi begitu. Oke, kita lanjut. Nah, contoh selanjutnya ini. Petangan min 1.500. Wah, banyak ya 1.500. Nah, jadi kita lihat dari tabel yang tadi aku bagikan sebelah ke kanan. Jadi, si 1.500 ini kita lihat dia mencapai berapa putaran. Artinya 360 dikali berapa biar mendekati 1.500. Jadi, di 1.500 ini bisa kita putar sebanyak 4 kali. Ya kan? 4 kali, 4 putaran. Situ habis dia 1.440. Nah, itu 1.440. Sehingga agar mencapai 1.500, dia harus berputar berapa lagi? Iya, dia berputar sebanyak 60 derajat lagi ke bawah. Gitu. Ini maaf ya, salah. Ya, dia harus berputar 60 derajat sehingga jawaban akhirnya adalah si kotangan 60. Karena dia kotangan di kode 4 nilainya negatif. Oke. Nah, untuk mencari nilai kotangan, kita tidak perlu menghafal 6 trigonometri. Kita hanya perlu memahami yang 3, sinus, kosinus, tangan. Dan pasangannya. Nah, kotangan kan pasangannya si tangan. Sehingga kita ubah kotangan itu menjadi 1/4. Jadi min kot 60 itu sama artinya dengan min 1/tan 60. Kalau tan kan nilainya sudah hafal ya, tan 60.
3. Maka dia min 1 per akar 3. Ingat kembali kalau ada penyebut pecahan berbentuk akar, itu wajib kita kalikan dengan akar sekaman. Jadi kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Nah, min 1 dikali akar 3, min akar 3. Lalu akar 3 dikali akar 3, 3. Nah, jadi ada tips sederhana, kalau kita jumpa akar yang kembar angkanya seperti ini, akarnya dikalikan, hasilnya angka itu sendiri. Gitu. Akar 3 kali akar 3 langsung 3. Jadi kalau ada akar 25 dikali akar 25, tanpa menghitung kaliannya, kita bisa dapat jawabannya adalah 25. Gitu. Kalau teman-teman butuh bukti, contohnya akar 3 dikali akar 3 kan akar 9. Nah, akar 9 itu 3 juga gitu. Jadi itu tipsnya teman-teman. Maka dapatlah jawabannya min akar 3 per 3. Atau bisa juga kita bilang dengan min 1 per 3 akar 3. Oke, jadi itu aja penjelasan singkat tentang sudut negatif dan sudut positif yang lebih dari 360. Semoga dapat memahami ya. Jangan lupa di subscribe channel ini dan share ke teman-teman agar yang lain bisa paham juga. Oke, sekian. Bye-bye.